Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah bab garis dan sudut untuk bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Dan yang kedua, kita pun juga akan mempelajari tentang bagaimana menentukan besar sudut-sudut yang saling berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang. Kita masuk bagian yang pertama. Besar sudut satu putaran. Perhatikan, di sini ada dua gambar busur derajat yang saling dihadapkan. Yang kita tahu bahwa satu busur derajat itu berukuran 180 derajat. Ini adalah 0 derajat dan di sini adalah 180 derajat. Begitu juga di sini 0 derajat dan ini juga 180 derajat. Maka jika ada dua busur derajat yang saling dihadapkan, ini akan membentuk satu putaran penuh sehingga nanti jumlah total sudut dalam satu putaran itu adalah besarnya 360 derajat. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan besar sudut dalam suatu jam. Nah, sebelum kita masuk kepada materi menentukan sudut di antara jarum jam, maka sekarang kita harus bisa menyatakan berapa besar sudut yang ada di bawah ini, apakah dia termasuk sudut lancip, sudut tumpul, ataupun sudut siku-siku. Yaitu yang pertama adalah sepertiga dari sudut lurus. Ya, yang kalian harus tahu, sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Maka kalau sepertiga sudut lurus berarti adalah sepertiga kali 180. 180 bagi 3 itu adalah 60. Berarti di sini adalah 60 derajat. 60 derajat ukurannya ini adalah disebut dengan sudut lancip. Ya, nah ini disebutnya dengan sudut lancip. Bagaimana gambar sudut lancip? Nah, berarti kira-kira kita buat seperti ini. Nah, ini adalah sudut lancip misalkan 60 derajat. Gitu kan ya? Nah, yang kedua, kita coba lihat 2/5 putaran penuh. Yang kita tahu tadi, putaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka 2/5-nya, kita tulis 2/5 dari 360 derajat. 360 dulu bagi 5, itu adalah 72. 72 kali 2, itu adalah 144 derajat. Nah, 144 itu termasuknya adalah sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, kira-kira kalau gambar sudut tumpul seperti ini. Gitu kan ya? Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga 180 derajat dikurangin dengan 5/6 dari sudut lurus. Berarti sudut lurus tadi adalah 180 derajat. Bagi dulu 180 bagi 6, yaitu 30. Berarti sama dengan 180 derajat min 5 kali 30 derajat. Yaitu 180 dikurang dengan 150 derajat. Berarti jadinya adalah 30 derajat. Nah, ini disebutnya dengan sudut lancip, betul. Oke, nah ini adalah untuk contoh pertama kita. Yang selanjutnya adalah kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, seperti yang kalian tahu, dalam sebuah jam, perputaran kedua jarumnya akan membentuk satu buah lingkaran, yaitu dengan totalnya adalah 12 jam. Nah, berarti 12 jam itu akan berputar sebesar 360 derajat. Sehingga pergeseran tiap 1 jam itu adalah 360 derajat bagi 12. Atau setiap 1 jam, berarti dari sini kita bisa nyatakan bahwa setiap 1 jam itu sama dengan 30 derajat.
Nah, bagaimana kalau nanti yang ditanyakan adalah dalam bentuk menit? Ya, misalkan 30 menit itu sama dengan titik-titik derajat. Misalkan seperti ini. Berarti dari menit ini harus kamu ubah dulu dalam bentuk jam. Supaya 30 menit ini berubah jadi jam, berarti dibagi dengan 60 menit. Gitu kan ya? Berarti ini sama dengan 1/2 jam. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa 30 menit itu sama dengan setengah jam. Setiap jamnya adalah 30 derajat. Berarti dikali 30 derajat. Yaitu setengah kali 30 adalah 15 derajat. Dan seterusnya begitu untuk menghitung berapa derajat setiap menitnya. Nah, kita lihat lagi. Kita contoh kedua, yaitu sekarang dilihat ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Nah, kalau kita lihat di sini adalah 02.00 pukul 2 itu dia sudah bergerak selama 2 jam. Berarti pukul 02.00 itu adalah pergerakannya sudah selama 2 jam. Dengan tadi ketentuannya 1 jam itu adalah 30 derajat. Maka kalau 2 jam itu bisa kita cari dari 2 kali 30 derajat. Yaitu adalah 60 derajat. Nah, ini adalah untuk contoh kedua. Contoh ketiga, kita akan memiliki tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum jamnya menunjukkan pukul 04.30. Oke. Nah, yang ditanya adalah 04.30, kalian harus bisa meletakkan jarum jam dan jarum menitnya bagaimana supaya membentuk angka 4.30. Menunjukkan pukul 4.30. Maka kalau 4.30 berarti dia tidak tepat di angka 4, tapi lebih lewat sedikit, lalu menitnya di angka 6. Nah, inilah yang ditanyakan. Misalkan kita adalah X, gitu kan ya. Nah, maka di sini bisa kita cari dari, kalau misalkan kita buat jarum panjangnya ini seperti ini, maka di sini stepnya adalah kita cari dulu nih sudut lurusnya. Sudut lurus yang biru itu, maka besar sudut pada pukul 04.30 berarti sama dengan, nah coba kalau kalian lihat, angka 12 dan angka 6 kalau dihubungkan dengan suatu garis, membentuk sudutnya adalah sudut lurus, yaitu 180 derajat. Nah, supaya kita dapat yang warnanya merah, maka ternyata yang merah itu sama dengan yang garis lurus biru ini dikurangi dengan yang bertanda hijau. Ini. Ya kan ya? Nah, berarti kita kurangin dengan yang berwarna hijau. Nah, kalau kamu lihat nih, lagi yang berwarna hijau ini dilaluinya dari angka 12 ini sudah mendapati 1, 2, 3, 4. Gitu kan ya? Yaitu 4 jam. Lebihnya tadi adalah 30 menit. Gitu ya. Ini adalah yang 4.30. Nah, berarti kita harus mengubah 4 jam dan 30 menit ini ke dalam bentuk derajat. Maka caranya adalah kita akan memiliki 180 derajat yang sudut lurus yang biru tadi dikurangi dengan, kalau 4 jam berarti 4 dikali sama 30 derajat karena 1 jamnya adalah 30 derajat. Sedangkan 30 menit tadi cara mencarinya adalah 30 menit dibagi dengan 60 menit supaya dia menjadi jam, gitu kan ya, dikali dengan 30 derajat. Berarti kita akan punya 180 derajat min 4 kali 30 adalah 120 derajat, ditambah 30 per 60 tadi adalah setengah. Ini adalah 1 dan 2. Berarti 30 bagi 2, yaitu adalah 15 derajat. Nah, ternyata 180 dikurang dengan 135. Jadinya adalah 45 derajat. Sehingga besar sudut yang
dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 4.30 atau yang bertanda merah ini adalah 45 derajat. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Ya, ini adalah untuk contoh ketiga. Kita mungkin bisa berikan kata-katanya ya. Kita bisa berikan kata-katanya yaitu besar sudut ini. Let's say. Maka besarnya adalah 45 derajat. Insert simbol derajat. Oke. Nah, ini adalah untuk jawaban akhirnya ya. 45 derajat. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu adalah sudut berpenyiku. Seperti yang sudah disampaikan, di sini adalah sudut berpenyiku. Berpenyiku dalam bahasa Indonesia, dia berasal dari kata dasar, yaitu kata dasarnya adalah siku. Nah, yang kita tahu di dalam matematika, di dalam MTK ya, penyiku atau siku-siku itu adalah sudut yang ukurannya yaitu 90 derajat. Nah, maka kalau ada tulisan sudut berpenyiku artinya nanti adalah jumlah sudut-sudut yang ada di dalamnya totalnya adalah 90 derajat. Nah, kita perhatikan dari ilustrasinya di sini yaitu ada sudut AOC. Nah, di sini AOC, sudut AOC kalau kalian lihat ada membentuk bentuk seperti ini, maka yang kalian tahu waktu SD adalah membentuk sudut 90 derajat. Nah, ternyata AOC ini terbagi menjadi dua dalam gambar ini, yaitu ada sudut AOB yang dinamakan dengan R derajat, gitu kan ya, dan sudut BOC yang dinamakan dengan sudut S derajat. Maka kedua sudut R dan S ini disebut dengan sudut berpenyiku. Kenapa? Karena jumlah di antara mereka berdua yaitu R derajat tambah S derajat sama dengan 90 derajat. Nah, itu adalah sudut berpenyiku. Contohnya kita lihat di sini, tentukanlah besar masing-masing sudut pada gambar di samping. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, kira-kira kita pakai konsep yang mana? Nah, dilihat. Di sini seperti ada huruf L, yaitu yang di sebelah kanan. Maka yang sebelah kiri pun juga sama ya, karena total ini menjadi keduanya membentuk garis lurus sehingga totalnya harus total dari kanan dan kiri ini siku-sikunya adalah 180 derajat. Jadi, kalau kita lihat yang di sebelah kiri boleh kita kasih nama dulu, misalkan di sini adalah A, O, B gitu kan ya. Di sini misalkan C. Ternyata sudut AOB itu besarnya adalah 90 derajat. Dan ternyata AOB terbagi menjadi dua. Yaitu ada sudut AOC ya. AOC yaitu yang besarnya 3A derajat. Dan sudut yaitu BOC. BOC atau COB boleh, yaitu besarnya adalah 2A derajat. Karena si AOC dan BOC ini adalah membentuk sudut AOB, maka jumlah di antara mereka berdua harus 90 derajat. Berarti sudut AOC ditambah dengan sudut BOC sama dengannya 90 derajat. Maka kita bisa tuliskan 3A derajat ditambah dengan 2A derajat sama dengan 90 derajat. Secara aljabar 3A tambah 2A adalah 5A derajat sama dengan 90 derajat. Sehingga kita cari A derajatnya sama dengan 90 derajat bagi 5. Kalau kita hitung A derajatnya dapat 18.
Nah, belum selesai soalnya, karena yang diminta adalah besar masing-masing sudut. Artinya yang ditanyakan adalah sudut AOC berapa dan sudut BOC itu berapa. Maka dari sini kita bisa tuliskan, yaitu besar sudut masing-masing itu adalah, kita punya ya, masing-masing adalah, yang pertama sudutnya namanya AOC, besarnya 3A derajat. Berarti 3 kali 18 derajat, yaitu adalah 54 derajat. Dan yang kedua yaitu sudutnya BOC berarti 2A derajat, berarti 2 dikali 18 derajat, yaitu 36 derajat. Nah, ini adalah contoh 4. Contoh kelima, oh belum ya, belum masuk. Nah, sekarang kita coba masuk ke sudut berpelurus. Kata dasarnya berpelurus itu adalah lurus. Yang namanya lurus berarti besar sudutnya adalah, sudut lurus itu adalah sudut yang ukurannya adalah tepat 180 derajat, gitu kan ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di ilustrasinya juga sama, dilihat AOC itu adalah sudut lurus. Berarti sudut AOC itu adalah sudut lurus ya. Nah, besarnya yaitu 180 derajat. Ternyata kebagi dua, yaitu antara AOB yang disebut dengan P derajat dan sudut BOC yaitu yang disebut dengan U derajat di sini. Sehingga kalau T dan U itu dijumlahkan, maka nanti totalnya adalah 180. Sehingga nanti namanya antara sudut AOB dan BOC ataupun dengan dari T dengan U disebutnya dengan sudut berpelurus. Contohnya adalah kita lihat nomor 5. Tentukanlah nilai A pada sudut pada gambar di samping. Nah, karena ini menunjukkan sudut lurus, maka jumlah mereka adalah nanti 180. Kita kasih nama ini adalah AO, B, lalu di sini adalah C sama D misalkan. Maka sudut AOC ditambah dengan sudut COD. Kenapa kok O-nya di tengah? Karena O-nya merupakan titik sudutnya ya. Ditambah dengan satu lagi DOB. Sudut DOB. Boleh nih namanya dibolak-balik dari COA, DOC, BOD, suka-suka. Oke, sama dengan 180 derajat. Yang penting O-nya yaitu titik tengahnya itu adalah titik sudutnya. Berarti 46 derajat tambah A plus 29 derajat ditambah 5, ini derajatnya di luar ya. Ditambah 5A plus 15 derajat sama dengan 180 derajat. Ingat pelajaran aljabar waktu semester 1 bahwa kalau ada variabel, gabungkan dulu variabel yang sama lalu konstantanya juga. Maka di sini kita akan tuliskan dari ulang variabel A dengan 5A, gitu kan ya. Lalu angkanya, yaitu 46 derajat ditambah 29 derajat ditambah 15 derajat dan terakhir sama dengan 180 derajat. A ditambah dengan 5A itu adalah 6A derajat. 46 ditambah dengan 29 ditambah dengan 15. Nah, totalnya adalah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka kita akan memiliki hasilnya adalah 6A derajat sama dengan 180 derajat min 90 derajat. Sehingga 6A derajatnya sama dengan 90 dan A-nya berarti jadinya adalah 90 derajat bagi 6. Yaitu adalah 15 derajat. Yang ditanya adalah tentukanlah nilai A. Oke, berarti selesai. Penyelesaiannya sampai di sana. Oke, mudah-mudahan bisa difahami.
Langkah selanjutnya. Nah, yang ditanyakan adalah perhatikan gambar berikut besar sudut PQR. Oke, PQR berarti yang 3X ini yang ditanyakan. Berapakah nilainya? Nah, kalau kamu lihat ternyata sudutnya yang lurus itu namanya adalah PQP atau boleh juga dibalik PQT. Oke, berarti sudut PQT mungkin ya sama dengan sudut yang pertama adalah PQR, boleh dari yang paling kanan, ditambah RQS, sudut RQS ditambah dengan sudut terakhir SQT. Berarti SQ sama T. Yaitu PQT tadi 180 derajat, gitu kan ya. Sama dengan PQR-nya adalah 3X ditambah RQS-nya adalah 20 ditambah SQT-nya 2X. Seperti soal yang sebelumnya tadi, aljabar dengan aljabar, yaitu 3X tambah 2X menjadi 5X, maka yang konstantanya pindahkan, yaitu 180 dikurangi dengan 20. Maka kita akan memiliki 160 derajat sama dengan 5X. Nah, maka untuk mencari X itu adalah 160 derajat bagi 5. Atau nanti boleh kita dapatkan sebagai X yang sama dengan 32 derajat. Bu, kok Ibu nulis X-nya di pinggir kanan? Ya, boleh kalian balik ya. Dari sini, maka nanti boleh ditulis jadi X sama dengan 32 derajat. Seperti itu. Nah, oke, apakah sudah selesai? Belum. Ini baru X-nya saja yang 32. Yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut PQR? Oke, besar sudut PQR yang kalian tahu tadi PQR adalah besarnya 3X. Maka 3 dikali dengan 32 derajat. Berarti jadinya 96 derajat. Nah, ini adalah untuk contoh ke-6. Kita lanjut lagi, misalkan pada contoh ke-7, pada gambar berikut diberikan perbandingan X dan Y adalah 2:7. Besar sudut X adalah berapa? Nah, kalau diketahui adalah X banding Y yang sama dengan 2:7, maka boleh kita tulis, yaitu X dibandingkan dengan Y menjadi misalkan 2A dibanding dengan 7A, supaya nanti kita lebih mudah untuk menghitungnya, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, sudut X dan sudut Y, karena dia kalau digabungkan membentuk sudut lurus, berarti sebenarnya sudut X tambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Sudut X yaitu, kita lihat X itu sama dengan 2A, ditambah berarti Y-nya sama dengan 7A, yaitu sama dengan 180 derajat. Ternyata 2A tambah 7A, 9A yang sama dengan 180 derajat. Maka A-nya sama dengan 180 dibagi 9, yaitu dapatlah 20 derajat. Yang ditanya bukan A, yang ditanya adalah sudut X. Berarti besar sudut X katanya adalah 2A ya, berarti 2A. A-nya tadi adalah 20 derajat. Berarti jadinya 40 derajat. Nah, ini adalah jawaban contoh nomor 7. Nah, materi yang selanjutnya adalah sudut bertolak belakang. Nah, kalau kamu lihat di sini ada dua garis, yaitu AC yang pink dan garis BD yang biru. Dia akan berpotongan di satu titik O, yaitu sehingga akan mengakibatkan sudut AOB yaitu yang biru bagian 1, ini kan ya. Ini AOB akan bertolak belakang dengan COD. Yang namanya bertolak belakang ya yang selalu di depan, yang selalu di belakang. Intinya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan bertolak belakang. Nah, kalau kamu lihat, kalau sudut bertolak belakang, coba lihat yang biru-biru ini, ternyata besarnya sama. Sehingga kalau sudut bertolak belakang, besarnya itu, nomor 1 itu kan AOB bertolak belakang dengan COD. Maka sudut AOB akan sama dengan COD. Dan dari dua garis yang berpotongan tadi, di satu titik ini tadi, juga ternyata terbentuk sudut
BOC dan AOD yang saling bertolak belakang. Sehingga kesimpulannya nanti adalah sudut AOD sama dengan BOC. Nah, ini yang harus kalian tahu. Nah, kita lihat contohnya. Berarti diketahui yaitu ada garis yang LN dan garis MK berpotongan di titik yaitu O namanya. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah MOL. Nah, ternyata MOL, sudut MOL bertolak belakang dengan siapa sih di sini? Oke, bertolak belakangnya ternyata dengan sudut NOK. Gitu kan ya? Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa sudut MOL nanti akan sama dengan sudut NOK. Nah, kalau kamu lihat NOK itu besarnya adalah 80 derajat. Maka sudut MOL ini bisa langsung kita tulis adalah 80 derajat. Selesai untuk contoh 8. Oke, contoh yang selanjutnya. Nah, di sini kita suruh menentukan berapakah besar nilai A derajat dan B derajat. Oke, kita kasih nama aja misalkan di sini ada garisnya atau di sini titiknya misalkan A, di sini O ya. Ini B, lalu ini C dan D. Misalkan seperti itu. Nah, ternyata dari dua garis yaitu AD dan BC berpotongan di satu titik O, ternyata yang bertolak belakang itu adalah sudut B dengan sudut 60 nih. Yang pertama, yaitu sudut B bertolak belakang, atau boleh juga kita tuliskan bukan sudut B ya, yaitu yang pertama sudut AOB ternyata bertolak belakang dengan sudutnya COD. Gitu kan ya? Sehingga akibatnya nanti kalau bertolak belakang sudutnya sama. Sudut AOB akan sama dengan sudut COD. Sudut COD. Yaitu sudut AOB-nya adalah 60 derajat sama dengan sudut COD-nya kalau kalian lihat di sini adalah B derajat. Maka sekarang ternyata kalian akan mendapatkan besar B derajat itu adalah 60. Dapat DB-nya selesai. Lalu dari gambar yang sama ternyata ada sudut AOC yang bertolak belakang juga ya. Bertolak belakang dengan sudut BOD. Nah, kita lihat. Berarti nanti sudut AOC akan sama dengan sudutnya BOD. Sudut AOC adalah A dan sudut BOC adalah C. Nah, ternyata dari sini kita tidak bisa mendapatkan apapun. Maka kita tidak bisa menggunakan konsep yang bertolak belakang ini. Lalu saya harus menggunakan konsep apa lagi, Bu, untuk mencari nilai A? Nah, kalian perhatikan, yaitu sudut BOC. Sudut apakah dia? Iya, oke. Yaitu sudut lurus. Sudutnya lurus. Kalau sudut lurus berarti tadi besarnya adalah 180 derajat. Berarti dari sini kita akan tuliskan sudut BOC nanti adalah 180 derajat. Nah, ternyata BOC ini kebagi dua. BOC terbagi dua, yaitu antara BOA atau AOB dengan AOC. Berarti kita pakai konsepnya berpelurus, betul. Berarti sudut AOB dan sudutnya yaitu AOC ternyata dia adalah pelurus. Sehingga kalau kalian tuliskan sudut AOB adalah 60 derajat ditambah sudut AOC adalah A derajat, nanti sama dengannya 180 derajat. Maka untuk mendapatkan A derajat yaitu 180 derajat min 60 derajat. Maka A derajat sama dengan 120.
Maka selesai sudah untuk contoh nomor 9. Tentukan A dan B. Kita coba lihat lagi contoh ke-10, yaitu tentukanlah nilai X derajat, Y derajat, dan Z derajat. Oke. Nah, di sini coba dilihat juga, kita yang X dulu. Yang X yaitu kita berkaitan dengan 2X. Ternyata kalau kita lihat 2X ini bertolak belakangnya dengan 120 ini. Berarti kita bisa mengubah atau menyamakan dari 2X sama dengan 120 derajat. Karena 2X dan 120 bertolak belakang, maka mereka sama. Maka dapatlah X derajatnya, yaitu sama dengan 120 bagi 2. Maka X-nya sama dengan 60 derajat. Lalu lanjut yang kedua, kita mau cari Y. Ternyata Y itu 3Y bertolak belakang dengan 52. Berarti 3Y sama dengan 52. Berarti nanti Y-nya sama dengan 52 bagi 3. Yaitu Y-nya sama dengan 14 ya. 14. Seperti itu. Nah, ini berarti Y derajat. 52. Oh, ternyata 52 bagi 3 itu bukan 14. Tetap 52 per 3. Ini aja deh, apa-apa. Nah, terakhir yaitu yang Z. Ternyata kalau kita perhatikan juga yang 5Z plus 3 ini, ternyata dia bertolak belakang juga sama yang 68. Maka kita tuliskan mereka sama. Jadi 5Z sama dengan 68 dikurang sama 3 derajat, yaitu 5Z sama dengan 65. Berarti Z-nya sama dengan 65 bagi 5. Itu adalah 13 derajat. Selesai untuk contoh ke-10. Nah, untuk contoh terakhir kita hari ini, yang diminta adalah kamu perhatikan gambar dan yang diminta besar sudut BAC. BAC. Nah, berarti sekarang kita lihat dulu di sini ada sudut DCA. Sudut DCA, kalau kalian lihat, itu adalah sudut lurus. Berarti totalnya adalah 180 derajat. Ternyata DCA terbagi dua, yaitu DCA itu adalah sudut DCB ditambah dengan sudut ACB. Berarti nanti totalnya harus 180 derajat. Ini ya yang Ibu lingkarin atau yang Ibu tandai warna merah dengan yang ini. Nah, ini DCB dengan ACB. Totalnya harus 180 derajat karena mereka berpelurus. Berarti DCB-nya adalah 108 ditambah sudut ACB-nya kita tidak tahu berapa sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ACB berarti sama dengan 180 dikurangi dengan 108, yaitu adalah 72 derajat. Nah, kalau sudah dapat yaitu ACB yang sama dengan 72 derajat, mungkin sudah pernah diberikan juga pengetahuan oleh guru sebelumnya, yaitu kita lihat ACB atau ABC itu adalah segitiga. Berarti perhatikan sekarang segitiga ABC. Jumlah sudut, jumlah ya bukan banyaknya. Jumlah sudut dalam segitiga totalnya itu harus 180 derajat. Sehingga kalian bisa menuliskan sudut CAB ditambah, ini kalau sudutnya titik sudutnya yang A. Sekarang kalau titik sudutnya yang B berarti ABC gitu kan ya. Sudut ABC ditambah sudut yang C berarti tadi adalah ACB, berarti totalnya nanti 180 derajat. CAB berarti di sini diketahuinya belum punya ya. Oke, CAB. Oh, CAB itu nama lainnya adalah BAC. Oke, kita ganti ya. BAC. Berarti sudut BAC-nya ditanyakan, ditambah sudut ABC diketahui yaitu 36 derajat, ditambah
Sudut ACB-nya tadi kita dapatkan 72 derajat harus sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut BAC-nya bisa kita dapatkan dari pengurangan. Ini 36 tambah 72 dulu yaitu adalah 108. Kan ya? Sehingga sudut BAC-nya itu sama dengan 180 kurangin 108. Berarti sudut BAC-nya sama dengan 72 derajat. Kita sudah dapat di sini. Yaitu sudut BAC-nya sama dengan 72 derajat. Ini mudah-mudahan bisa kalian ingat selalu karena jumlah sudut dalam satu segitiga itu nanti sangat banyak aplikasinya dalam matematika baik di kelas 7, 8, ataupun 9. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk bagian ini. Kita akhiri. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.